Setelah akhirnya bertemu langsung di sidang sebelumnya, namun menunda sidang lantaran Farhad Abbas tiba-tiba mengeluh sakit, sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik Ahmad Dhani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Menggunakan kostum serba hitam, Ahmad Dhani lebih dulu memasuki ruang sidang yang kemudian disusul Farhad Abbas bersama kuasa hukumnya. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pelapor ini diwarnai perdebatan. Sejumlah pertanyaan diluncurkan Farhad terhadap lawan seterunya itu. Begitu pula dengan kuasa hukum Farhad yang terlibat adu argumentasi cukup alot dengan Ahmad Dhani. Seperti yang terabadikan kamera intens berikut ini. Apakah saudara mengakui? Saudara mengakui kan? Saya tidak mengakui. Sebenarnya beda antara bagus sama tidak punya uang. Saudara tadi mengatakan bahwa benar saudara memberikan konferensi pers. Benar kan? Saya tidak konferensi pers. Dan Anda mengatakan kehabisan uang, benar kan? Iya. Nah, artinya hari ini bukan bagus. sudah. Orang semua mengerti terminologi bahasa. Iya. Bahwa dengan mengatakan tidak punya uang dan kesulitan untuk membayar, itu orang menginterpretasi tidak punya uang dan bisa dikategorikan mampu. Tapi kita punya bukti bahwa tapi benar pada sekitar bulan Desember tersebut, saudara bersama pengacara bersama anak itu mengolok-olok mempermalukan saya dengan cara mengadakan konferensi pers dan mengangkat anak ini sebagai anak angkat saudara. Secara lisan. Saya berniat menjadikan anak-anak dalam konteks bersama keluarga korban. Makanya yang dibantah kayak Ahmad Dhani nggak tahu saya sebagai pengacara, nggak merasa saya minta maaf, nggak merasa ada pertemuan Ramdan minta kompensasi, kan semua dibantah. Tapi kan kita punya bukti dan fakta. Tapi nggak apa-apa sih, justru bisa saya jelaskan gitu kan bahwa saya tidak benar, ya kan? Pernah mengkumaya, tidak pernah, ya kan? Ini kan berdebat. Dia merasa benar, saya merasa benar. Kalau saya lihat sih ya benar, siapa aja rakyat Indonesia bisa mengkritik Dhani. Kontras dengan perdebatan alot yang berlangsung selama sidang, Farhad dan Dhani justru memperlihatkan sikap adem ayem setelah sidang. Dua seteru abadi yang selama ini terus beradu argumentasi tiba-tiba saja berjabat tangan, cipika-cipiki hingga berpelukan. Dengan gentle, Farhad meminta izin kepada majelis hakim untuk meminta maaf terhadap mantan suami Maya Estianti ini. Dengan candanya, Farhad bahkan sempat melontarkan pernyataan bahwa tak hanya Regina yang bisa berfoto bersama sang musisi. Lantas seperti apa ketika Farhad Abbas dan Ahmad Dhani berdamai? Apa yang membuat Farhad tiba-tiba ingin meminta maaf pada sang musisi? Regina aja foto saya. Ya mungkin dia nggak mau kalah sama Regina. Sebenarnya harusnya Ahmad Dhani dengan saya minta maaf harusnya selesai. Tapi ingin ke pengadilan, pra-peradilan 3 kali. Belum sudah gugat perdata 2 kali. Ini kan. Tapi kan kata-kata yang selama ini Ahmad Dhani di BAP Farhad nggak pernah minta maaf dan sudah minta maaf, kan diakui Ahmad Dhani. Buktinya kami di muka hakim ditanya apakah Farhad mau salaman, mau kenalan, mau minta maaf, diterima katanya. Kenapa tidak? Saya dengan gagah, dia lebih gagah lagi memaafkan saya, kan kira-kira seperti itu. Farhad itu haters yang gentleman ya. Dia mau ikut sidang itu. Dia datang, dia ngakuin ya. Yang lainnya kan nggak ngaku ya kan. Loh, menurut saya justru ini klimaksnya. Ketika Farhad minta maaf, berarti dia memang salah. Dia mengakui salah. Gitu. Jadi kalau majelis hakim tidak nantinya putusan Farhad tidak bersalah, itu aneh. Karena terdakwanya sendiri udah ngakuin salah. Jadi hakim harus memutuskan bersalah. Iya, negara hukum memang. Ya, tapi ini kan pasalnya kan pasal pencemaran delik aduan gitu. Artinya kalau kita permintaan maaf itu diterima dan hakim memutuskan untuk selesai ya? Harusnya. Ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan hakim bisa mengambil satu keputusan lah. Kita ambil kalau memang bisa diselesaikan dengan damai, kenapa harus panjang-panjang ya?
Setelah kisah perseteruan Farhad Dhani, maka inilah kisah setelah seisi bioskop dibuat bercucur air mata menyaksikan premier film Warisan Olga. Benarkah saat menggelar acara nonton bareng bersama keluarga hingga penggemar, cucuran air mata kembali terjadi? Benarkah Mak Vera akhirnya memberanikan diri menyaksikan film terakhir anak kesayangannya itu? Lalu bagaimana keharuan Raffi dan Denny Cagur menerima warisan berupa barang peninggalan almarhum? Tunggu kisahnya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Apa yang terjadi pada Farhad Abbas dan Ahmad Dhani usai sidang kemarin memang jauh di luar dugaan. Begitu pula yang mengalir di acara Dahsyat pada hari Kamis kemarin. Suasana mengharu seketika tercipta saat Raffi Ahmad dan Denny Cagur menerima barang-barang peninggalan Olga berupa sirine ambulans dan baju-baju Olga. Lantas, seperti apa pula suasana mengharu biru yang terjadi saat acara nonton bareng film Warisan Olga bersama keluarga, sahabat, dan penggemar setia almarhum? Benarkah pula Mak Vera akhirnya memberanikan diri menonton film Warisan Olga bersama Billy? Dan seperti apa pula saat-saat terakhir Olga yang ada dalam film Warisan Olga?